Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa Pro TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Pro TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Artinya kelompok yang beruntung berada hidup di dunia dan celaka nanti hidup di alam akhirat. Artinya ketika masa hidupnya dia banyak diberikan berlimpah harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahanya maju, keluarganya bahagia, dan ibadahnya tekun melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Akan tetapi ketika masa hidupnya dia sayang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan perintah-perintah Allah, jauh dengan syariat Allah, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, beruntung hidup di dunia akan tetapi celaka besok hidup di alam akhirat. Hartanya melimpah ruah akan tetapi dia jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua ada yang namanya syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka hidup di dunia, hancur usahanya, keluarganya berantakan, hancur ekonominya, keluarganya tidak terurus, akan tetapi dia sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap sabar, tekun melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah. Celaka menurut pandangan manusia karena ekonominya berantakan, usahanya bangkrut, akan tetapi dia tetap sabar menghadapi ujian itu, sehingga dia tetap menjadi orang yang beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga ada yang namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Artinya beruntung hidup di dunia dan beruntung nanti hidup di alam akhirat. Usahanya maju, ekonominya meningkat, keluarganya mapan, akan tetapi dari harta benda yang ada
Dari usaha yang ada, dia digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak segan-segan dia membantu kepentingan orang lain. Tidak segan-segan dia membantu pondok pesantren. Tidak segan-segan dia membantu musola-musola yang sedang merehabnya. Walhasil hidupnya beruntung di alam dunia dan nantinya dia beruntung di alam akhirat. Kelompok yang keempat, ada yang namanya syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka hidup di dunia dan celaka hidup di alam akhirat. Kenapa demikian? Usahanya bangkrut, usahanya terlantar, keluarganya berantakan, dan dia termasuk orang yang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, malah dia suka melaksanakan larangan-larangan Allah. Orang yang semacam ini di dunia saja sudah celaka, dan nantinya di alam akhirat dia akan celaka. Tentunya para pemirsa Pro TV yang kami hormati, tentunya kita semuanya mendambakan kelompok yang ketiga, artinya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Beruntung bahagia hidup di dunia dan beruntung bahagia nanti hidup di alam akhirat. Pemirsa Pro TV yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana usaha kita agar supaya mencapai kelompok yang ketiga ini? Tentunya kita harus usaha, harus banyak belajar, harus banyak menimba ilmu, supaya kita tergolong orang yang beruntung hidup dunia dan beruntung hidup di alam akhirat. Pemirsa Pro TV yang kami hormati, di samping itu makhluk Allah juga terbagi tiga. Pertama, ada namanya tingkatan malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada perintah-perintah Allah dan gak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya diberi akal pikiran saja, tidak diberi hawa nafsu, tidak diberi syahwat, sehingga apapun perintah Allah maka oleh malaikat itu yang diamalkan, yang dikerjakan oleh malaikat. Pendek kata, tidak ada yang namanya malaikat itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yang namanya malaikat. Yang kedua, ada namanya hewan atau hayawan. Hayawan itu diberi syahwat, hanya diberi syahwat saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan-keinginan saja, itu hewan atau hayawan. Belum pernah ada namanya hewan itu mandi sendiri. Belum pernah ada hewan itu punya perasaan malu. Karena memang hewan atau hayawan itu hanya diberi syahwat saja. Dan yang ketiga adalah kita manusia. Kita manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Yang manusia diberi akal pikiran dan juga diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitalah manusia yang lebih sempurna ketimbang hewan, bahkan ketimbang malaikat.
kita diberi akal fikiran, juga diberi syahwat. Oleh karena itu, ketika kita nanti berada di alam akhirat, belum berada di alam akhirat pun di alam kuburan sudah ada namanya su'alu mungkarin wa nakirin. Ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa demikian? Karena manusia diberi akal fikiran dan juga diberi syahwat atau keinginan. Oleh karena itu kita hidup di dunia, jangan sampai punya pengertian bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Mumpung kita hidup di dunia, mari kita enak-enakan. Padahal di luar itu manusia nantinya akan dipertanyakan oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu jangan merasa aman kita hidup di dunia ini, karena nanti akan ada pertanyaan dari malaikat, atau istilah lain dengan SPJ. SPJ, surat pertanggungjawaban apa-apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Oleh karena itu baru-baru ini saudara-saudara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari berdoa dan mohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang berada di lereng Gunung Semeru akan senantiasa oleh Allah diberikan kesabaran, diberikan kemudahan-kemudahan, dan yang meninggal mudah-mudahan oleh Allah segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas atau sedikit tausiah ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.